Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana cara membuat page number, membuat format daftar isi, dan juga headings pada Microsoft Word. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu blank page atau blank paper atau kertas kosong di halaman ini. Lalu saya biasanya langsung ketik cover. Fontnya saya ubah dengan Times New Roman karena Times New Roman lebih formal saat penggunaan dokumen-dokumen formal. Lalu saya buat ukurannya dengan ukuran 30. Saya buat dengan Ctrl B, dan jangan lupa untuk uppercase. Selanjutnya, dari page cover dengan page yang selanjutnya akan saya buat menjadi dua section, yaitu antara section 1 dengan section 2. Kita bisa lihat dari footer section 1 dan ada header atau footer section 2. Di sini pembagian section ini akan bertugas saat kita ingin membuat page number yang berbeda atau mungkin bentuk dari paper yang berbeda. Contohnya, saya ingin membuat paper yang section kedua itu adalah landscape. Saya bisa membuatnya tanpa mengubah bentuk dari page yang pertama. Jadi page yang pertama tidak akan berubah. Selanjutnya pada kali ini saya akan membuat kata pengantar. Dan perlu diingat saat membuat kata-kata atau title atau bab atau subtitle, kalau bisa kita pakai uppercase atau caps lock. Dan dengan saya menggunakan ukuran font 14. Selanjutnya saya klik insert dan blank page itu untuk membuat paper baru, namun formatnya akan sama dengan format paper yang sebelumnya. Lalu saya ketik daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, karena saya tidak menyertakan gambar di sini, namun saat membuat daftar tabel dengan daftar gambar itu caranya sama. Lalu kemudian saya buat dengan new page lagi, next page lagi. Di sini saya akan membuat bab 1. Sebelumnya saya tidak membuat page number-nya terlebih dahulu karena saya lebih merasa mengerti jika saya menyelesaikan semuanya dulu dan page number-nya adalah urusan terakhir atau urusan belakangan agar lebih mudah. Setelah itu saya blok, kemudian saya pilih heading 1. Kemudian saya klik kanan, lalu pilih modify. Setelah itu saya ubah warnanya menjadi warna hitam dengan bold dan dengan format fontnya Times New Roman. Lalu saya klik OK. Selanjutnya saya klik multi-level list, lalu klik define new multi-level list. Kemudian pada bagian ini saya klik more agar bisa terlihat. Kemudian di sini saya ketik bab untuk mengikuti dari format sebelumnya. Saya pilih fontnya Times New Roman. Lalu saya font style-nya bold. Oke. Pada link level to style saya pilih heading 1 dan level to showing gallery saya pilih level 1 juga. Kemudian di sini saya pilih angka Romawi, karena pada bab itu tidak menggunakan angka yang biasa, tapi menggunakan angka Romawi. Kemudian saya klik OK. Selanjutnya ini akan saya buat center dengan cara mengklik Ctrl ditambah E. Selanjutnya saya akan membuat subbab. Sebelum membuat subbab, kita klik heading 2 dulu untuk membuat heading yang baru. Lalu saya ketik 1.1. Saya blok, kemudian kita klik kanan pada heading 2, lalu klik modify. Sama seperti tadi, kita ubah warnanya, kita sesuaikan dengan format sebelumnya. Saya pilih ini dengan ukuran 14 dan fontnya Times New Roman. Oke.
Lalu saya pilih di sini dengan define new multi-level list, dan number style-nya adalah angka. Lalu di sini saya pilih level 1. Link level to style-nya saya pilih heading nomor 1. Heading 2. Kemudian level to showing galerinya level 2. Selanjutnya saya centang di legal style numbering agar angka yang tadi di sini, jika kita tidak centang, maka angka di sini akan menjadi angka Romawi. Maka saya akan centang agar menjadi angka yang biasa. Lalu saya klik OK. Nah, jika yang Anda dapat seperti ini, jangan khawatir, jangan takut. Kita bisa klik ulang atau konfigurasi ulang menjadi seperti ini. Kita ubah seperti yang sebelumnya. Mohon maaf jika menemukan ada suara-suara sedikit berisik. Klik lagi legal style numbering-nya. Baru link level to style-nya saya pilih heading 2. Dan level to showing galerinya level 2. Jika sudah, kita pilih ini Wallis. Lalu OK. Kita bisa klik latar. Mohon maaf, di sini saya tidak menggunakan caps lock semua. Lalu kita enter. Pilih lagi sini, langsung otomatis ke 1.2 tanpa kita ketik secara manual. Setelah itu kita akan buat anak dari subbab ini menggunakan heading 3. Kita ketik dulu 1.2.1, kemudian kita blok, kita modify lagi seperti sebelumnya. Di sini saya tidak akan bold karena di sini lebih bagusnya tidak di bold dan akan terlihat lebih formal. Atau mungkin bisa dipindahkan ke sebelah sini untuk menyesuaikan. Lalu kita pergi ke multi-level list, define new multi-level list. Di sini kita pilih angka karena kita tidak menggunakan angka Romawi. Kita pindahkan parsernya, lalu kita beri titik dan kita berikan level 2 karena ini sifatnya level 2 dan ini level 1-nya. Kemudian kita pindahkan parser lagi, kita berikan titik, lalu kita pilih level 1. Di sini angka 1, level 1 itu adalah angka Romawi, jadi kita harus klik legal style number-nya, harus kita cek agar dia menyesuaikan. Lalu link level to style-nya saya pilih heading 3, dan levelnya juga level 3. Kemudian klik OK. Jika seperti ini lagi, kita harus mengulangnya lagi, jangan dihapus. Saya sudah nyoba berulang kali, jika saya hapus, maka konfigurasinya juga akan terulang. Kita buat dengan cara yang sama. Desain, legal, kemudian heading 3, pada level to show-nya in galerinya level 3. Jangan lupa selalu perhatikan di klik level to modify ini, jangan sampai salah. Oke. Kita ketik tujuan utama misalkan, lalu pada heading 3-nya kita pilih tujuan akhir. Selanjutnya kita akan buat blank page, itu untuk bab kedua. Dia akan otomatis, lalu kita Ctrl E untuk membuatnya menjadi center. Kemudian kita klik ini, maka dia otomatis 2.1 tanpa merubah yang atas. 2.1 misalkan kita buat landasan teori. Kemudian pada selanjutnya kita insert lagi blank page. Lalu kita berikan bab ketiga. Jangan lupa di Ctrl E atau di center. Kemudian berikan heading kedua. Misalkan kita buat hasil dan hasil, kemudian pada 3.2 yang kita berikan pembahasan.
Ya maaf saya lupa. Di sini mungkin kita bisa tambahkan cara. Iya benar. Cara dan penyelesaian. Selanjutnya kita akan bikin bab terakhir, bab 4. Maaf, bab 4. Kemudian jangan lupa di center, berikan heading kedua. Misalkan di sini kita buat kesimpulan dan saran. Sarannya, jika sudah, maka ini akan mudah sekali. Kemudian pada kata pengantar, kita akan buat pada heading keempat, agar lebih mudah saat kita buat nanti di daftar isi. Jangan lupa dimodify, italiknya hilangkan, kita ganti ke bold, dan ininya berukuran 16. Otomatis, lalu kita klik OK. Kita di bold. Selanjutnya yang ini kita pilih heading 4, dan ini juga pilih heading 4. Setelah itu kita bisa pada bab 3 kita akan buat contohnya. Di sini ada tabel. Kita buat dulu di sini get heading ketiganya. Misalkan sini tabel. Lalu kita buat tabel. Untuk pembuatan tabel, agar tabel nanti bisa masuk ke daftar isi, jadi kita klik ini, lalu klik kanan. Klik insert caption. Setelah itu, di sini sebelumnya adalah table dengan berbahasa Inggris. Jika teman-teman mau membuat bahasa yang baru atau bahasa Indonesia, bisa mengklik new label, kemudian ketik tabel, lalu klik OK. Dan akan dapat hasilnya seperti ini. Lalu klik OK. Jika sudah seperti ini, kita tinggal mengganti formatnya sendiri. Nah, kita bisa mengubah dari ininya. Karena saya tadi menggunakan below selected item, maka dia nama tabelnya akan ada di bawah. Dan jika dia menggunakan above selected item, itu akan menjadi di atas. Selanjutnya kita akan membuat halaman. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa cover ini tidak diberi halaman, jadi kita memulai halaman dari kata pengantar. Pada cover ini, kita pergi ke desain, kita sudah 2 kali klik. Contohnya kita 2 kali klik di bawah dari sini, 2 kali klik, kemudian kita cek dari different first page. Maka dia nanti tidak akan ikut untuk page numbering-nya. Kemudian pada kata pengantar, kita isikan dengan page number, bottom of page, karena kita biasanya format laporan yang formal itu berada di sebelah kanan. Kemudian pada kata pengantar ini, kita pergi lagi ke page number, lalu klik format page number, kemudian kita klik start at 1 atau mulai dari 1. Lalu klik OK. Karena di sini kita menggunakan huruf Romawi, kita klik tanda panah, kemudian kita ganti dengan angka Romawi. Oke. Maka dia akan mengikut ke daftar isi. Tapi untuk ini kita akan menggunakan angka biasa. Jadi kita ubah lagi, kita unklik dari link to previous, kemudian kita pilih page number, format page numbernya, lalu start at 1. Klik OK. Jadi dia tidak akan merubah atau mengikuti yang atas.
namun yang bawahnya akan mengikuti dia. Oke, baiklah hanya itu. Kemudian kita akan membuat daftar isi. Pada bagian daftar isi, ini adalah hal yang paling mudah. Kita klik menu bar dari reference, kemudian klik dari table of contents. Setelah itu, klik manual table. Kita bisa mengklik automatic table 2, cuman nanti yang masuk hanya dari bagian bab 1 sampai bab 4. Kata pengantar sampai daftar gambar tidak akan masuk. Jadi kita klik ini, manual table. Mohon maaf, ada kesalahan. Mohon maaf, maksud saya adalah custom table of contents. Setelah itu, show levels-nya kita pilih 4 karena ada 4 headings yang akan ditampilkan. Kita klik OK. Maka yang tampil akan seperti ini. Ini akan sangat mudah. Dan jika teman-teman ingin mengubah dari sini, kita bisa mengklik update table. Pada update page number only, itu akan memudahkan teman-teman untuk mengubah halaman yang ada pada daftar isi. Namun jika teman-teman ingin membuat subtitle atau bab yang baru, teman-teman bisa memilih update entire table. Namun kita tidak ada menambahkan di sini, jadi kita klik cancel saja. Selanjutnya pada daftar tabel. Daftar tabel pembuatannya hampir sama dengan table of contents. Namun kita harus mengklik dari reference, kita pilih insert table of figures. Kemudian di sini pada caption label, kita pilih tabel dengan nama yang sebelumnya sudah kita buat. Tabel lalu klik OK. Dia akan muncul dengan otomatis. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tutorial saya ini. Sekiranya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan para penonton semua. Semoga konten yang saya buat ini dapat membuat teman-teman mengerti bagaimana seharusnya membuat format yang secara otomatis tidak manual. Dan itu akan mempercepat dari pembuatan tugas. Jadi hanya itu saja. Sekiranya ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.